Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi, good morning. Apa kabar semua? Oke, hari ini aku bacakan tentang Twin Flames karena memang ini harinya adalah hari Senin ya, jadwalnya. Dan aku akan usahakan membaca hari ini Twin Flame dan Karmic karena harusnya kan hari Sabtu. Tapi karena aku sibuk banget dan kebetulan ada klien ya, jadi aku nggak sempet karena energinya aku pakai di meet up dulu. Oke. So hari ini kita bacakan tentang maskulin ke feminim. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comments channel aku, di share Lucky Tarot MS dan juga Master Healer 777. Insya Allah ini bisa membantu kita semua. Oke. Kita membaca doa ya guys, menurut kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah. Jangan percaya tarot 100% karena tarot hanya sebagai mediasi, yaitu perantara kita untuk merubah diri, dan kita perbanyak ibadah dan sedekah dan juga mendekati kepada orang-orang yang menyayangi kita, yaitu orang tua. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Maskulin. Aku udah kocok ya, aku udah shuffle. Maskulin di sini bilang, I always thinking of you, dan I know I really do pity your loyalty. My love, heart, and body only for you. I feel bored with this connection. Better we take on paid. I just not ready yet. My life so lonely since you go. Alright. Ini artinya sebenarnya dia merindukan kita ya, sangat. Sorry ya guys, aku minum air putih dulu ya. Dia merindukan kita dan ya dia merasa cinta dan hati juga, fisiknya itu ya sebenarnya buat kita, tapi dia karena bosen dengan koneksinya Twin Flames, koneksinya dengan kita, pada akhirnya ya dia menyia-nyiakan kesetiaan kita dan dia merasa belum siap saatnya untuk bersama kita, dan sampai dia bilang ya lebih baik kita jalani hidup masing-masing. Tapi ketika kita meninggalkan dia merindukan kita ya. Ketika kita telah meninggalkan dia merindukan kita karena kita sudah mengambil keputusan ya. Kenapa? Ya, keputusan untuk melepaskan sesuatu yang tidak pasti, yang membuat kita menunggu-nunggu dan digantung tanpa arah. Di sini yang membuat kita sebenarnya menjadi kuat dari luka yang dia beri. Dia sangat-sangat memikirkan kita sebenarnya, selalu memikirkan kita, karena dia kehilangan permainan. Ya, karena kan kita dianggapnya adalah supply-nya ya, jadi ya mainannya dia gitu. Makanya dia kehilangan permainannya ketika kita meninggalkan, dia kehilangan kedamaiannya dia ya, karena kan dia DM ini kalau bagi aku itu narcissity ya, orang yang narsis DM, karena dia hanya memikirkan diri sendiri dan ego, keras kepala, bermain dengan aturan sendiri, dan dia hanya membahagiakan dirinya sendiri. Ketika dia sudah berpasangan juga dia tidak memikirkan perasaan pasangannya, otomatis dia adalah narcissity ya, tidak memakai empati.
hanya memakai pemikiran dia sendiri. Okay, so kita lihat. I always thinking of you. Please give me clarify. I'm always thinking of you. Ya, dia rindu banget ya sama kita, karena dia tahu, menyadari telah menyia-nyiakan kesetiaannya kita, dan dia merasa setelah kita pergi dia baru menyadari ya dia sendiri sepi ya. Tuh, I always thinking of you. Ya, walaupun di sini ya yang aku lihat, walaupun dia dengan orang lain, sibuk dengan pekerjaannya ataupun dengan tripartinya, dia selalu memikirkan kita. Ya, karena kenapa? Karena kamu adalah seseorang yang bisa memberikan dia pelajaran untuk berkembang. Ya, jadi kalau memikirkan kamu tuh, dia banyak perkembangan yang dia alami ya. Bahkan dia juga merasa mempunyai tujuan hidup gitu loh. Jadi dia selalu memikirkan kalian. Dan dia menyesal sih sebenarnya ya, karena banyak option di dalam kehidupannya dia ketika dia bersama kita ya. Itu yang membuat dia banyak pilihan, dan pada akhirnya dia menyia-nyiakan ketulusan kita, kesetiaannya kita. Nah, dia bilang, my love, heart and body only for you, the moon and ace of sword. Selama ini kan dia memakai topeng, pada akhirnya terbuka topengnya dia, terutama dengan masalah dan gosip yang kita dapat, sehingga dia sebenarnya banyak masalah juga ya dengan ketakutannya. Dia takut mencapai masa depannya karena halusinasinya dia itu membuat dia takut untuk mencapai tujuan hidup, mencapai komunikasi juga takut ya, untuk bisa komunikasi sama kamu. Makanya dia menyesal banget sebenarnya karena telah menyia-nyiakan kesetiaan kamu ya, dikarenakan banyak option ya yang datang sama dia ketika berkomitmen dengan kamu. Karena komitmen dengan kamu ini memang banyak kesuksesan, sehingga dia berkolaborasi dengan orang lagi, tapi dia tetap memikirkan kamu. Kita lihat, I feel bored with this connection. Iya, dia bosan ya dengan koneksi bersama kita. Kenapa? Ya karena dia ada skandal dengan orang lain, sehingga dia meninggalkan kita ya di sini. Dan yang aku lihat di sini juga dia orangnya banyak sekali ketidakbersyukuran ya dengan koneksi yang diberikan oleh Tuhan untuk kita ya, untuk dia dan kita ya. Jadi dia tidak bersyukur dan dia kehilangan kesempatan terbaiknya ya, karena dia mengambil keputusan di masa lalu untuk memutuskan hubungan ini dan mengambil langkah masing-masing ya di dalam hubungan ini. Dan yang aku lihat juga dia banyak kehancuran ya ketika dia memutuskan hubungan ini, karena dia bilangnya ke kamu melalui WhatsApp, email, internet ya di sini, dan kalian juga long distance. Kalau dia belum siap untuk komitmen, padahal dia sudah berkomitmen dengan kita, tapi ketika kita meninggalkan dia baru merasakan kesedihan, kesendirian, kesepian, karena kita berani mengambil keputusan. Okay? Mau tidak mau, decision kita mengambil keputusannya, decision di sini, sehingga dia ya mau tidak mau harus menerima, karena dia menghancurkan perjalanan komitmen kita ya, dan itu membuat dia ya kehilangan koneksi dengan kita, dimana dia bosan meninggalkan kita, dia mulai merindukan kita ya. Dan kita lihat, my love is so lonely since you go. Dia merasa kesendirian, kesepian ya ketika kita sudah meninggalkan dia.
Ya, dia ingin kembali sama kita, dia ingin datang, guys, ingin minta maaf, ingin reconciliation lagi, karena dia merasa kesendirian, kesepian ketika kita meninggalkan dia. Ya, dia dibangkitkan oleh ilahi untuk mengambil resiko kembali lagi kepada kita, dan ilahi juga coba untuk memberikan pelajaran ya di sini, takdir ataupun karma, agar dia bersemangat dan menemui kita di sini perlahan demi perlahan untuk menyelesaikan masalah yang belum selesai. So yang aku lihat memang dia selama ini ya, untuk kita, dia selalu membayangkan kebersamaan dengan kita, tapi di situ memang banyak gosip yang terjadi, itu yang membuat hubungan dia dengan kita putus secara sepihak, dan banyak sekali argumentasi di dalam komunikasi bersama kita, sehingga banyak kesedihan, dan juga kita merasa dibuang, diabaikan, merasa hancur ya, karena dia menghancurkannya kita melalui WhatsApp, internet, Facebook, Twitter ya, di sini komunikasinya. Dan dia akan coba untuk datang lagi ke kita di mana kita sudah meninggalkan dia. Kita lihat clarify 3 of coins. Dia sakit hati ya melihat kita sudah sukses. Ini membuat dia terluka karena dia merasa kita telah mentinggalkan dia, dan dia merasa kalau kita ada seseorang lagi di sini ya. Dia sakit hati banget dan dia terluka dari kesuksesan dan kita memilih bebas. Dia sakit hati sendiri dari orang ketiganya juga ya di sini, karena dia memikirkan diri sendiri dan dia memikirkan kalian, di mana kalian sudah bisa sukses, bisa mandiri, bisa cantik, bisa ganteng di sini. Makanya dia menyesal banget telah menyia-nyiakan kesetiaannya kalian tentang perjalanan Twin Flames. Dan ya dia sebenarnya terluka sendiri ya dengan halusinasinya dia, karena banyak option ya dari hubungan Twin Flames yang membuat dia merasa dikagumi, merasa diinginkan banyak orang ya, karena energinya dari Twin Flames itu kan luar biasa ya, karena yang satu mengalah, yang satu bekerja gitu ya. Jadi gini, kita memberikan ketulusan, yang satunya membuyar lah, ibaratnya memberikan ke orang-orang gitu ya. Itu membuat kalian merasa ya banyak gosip, banyak kegelapan dalam perjalanan Twin Flames. Dan dia merasa sakit hati ya, karena dia memimpikan kalian ini sudah punya orang lain. Dia merasanya seperti itu ya. Dan makanya dia memutuskan hubungan ini, karena dia sudah membayangkan yang enggak gitu loh, berfantasinya yang tidak kalau kalian ada pasangan yang lain lah. Padahal di sini kita masih memikirkan dia ya gitu. Dia udah memikirkan yang tidak sehingga ya dia banyak kekacauan sendiri ya untuk kebahagiaannya, dan dia coba untuk fokus ya dalam harapan dan kebahagiaannya dia, the sun ya. Jadi dia coba untuk fokus ke hal yang positif untuk bisa kembali ke kalian lagi, karena dia tahu sebenarnya kalian juga masih memikirkan dia. Dia punya intuisi, makanya dia merasa my body, my love and heart is only for you ya, karena dia masih fokus juga berpikiran positif untuk kembali sama kita. Karena dimana dia bosan meninggalkan hubungan, bosan dengan koneksi ini, dia meninggalkan kita tanpa ada simpati, karena dia keras kepala
Ya, dia keras kepala, dia angkuh, dia sombong, merasa bisa. Ya, pada akhirnya keangkuhannya dia hancur, kestabilan karirnya pun hancur ketika dia meninggalkan kita karena kesombongannya. Dan itu terjadi setelah kita mengambil jalan masing-masing, ya. Kehidupannya dia hancur. Ya. Mengambil jalan masing-masing, harapannya masing-masing, sehingga ya apa yang dia stabilkan selama ini hancur. Dia baru nyadari ketika sudah berpisah, mengambil jalan masing-masing, baru menyadari kalau selama ini kesuksesannya dia, kestabilannya dia itu ya dari kita gitu, ya. Pada akhirnya dia berharap kembali lagi, siap tidak siap ya, untuk bisa komunikasi sama kita. Dia memplanningkan, tapi memang di sini dia sneaky ya, hati-hati. Karena dia belum siap untuk merubah dari sikap narsisnya. Sikap narsis ya. Seven of Swords. Karena nih orang yang selalu lari dari kenyataan dan selalu memakai topeng. Jadi dia berharap mau kembali ya, dan dia memplanningkan untuk bisa sama kita komunikasi, tapi dia masih menyimpan topengnya, masih menyimpan kecurangannya, strateginya, pengecutnya. Jadi dia memang belum siap untuk melepaskan topengnya dia. Ya, dia belum siap melepaskan topengnya dia. Dia memang merasa kesendirian setelah kita meninggalkan dia. Sendiri, sepi, ya, merasa sensitif ketika kita meninggalkan dia, ya. Tuh. Karena kita mencoba mencari hubungan yang baru, dan dia merasa sensitif kita telah berselingkuh dari dia. Three of Cups in the reverse. Ya, ada suatu gosip, dia mendengar gosip tentang orang ketiganya juga bisa, sehingga dia merasa kesendirian dengan kita. Dan ketika dia mau kembali sama kita, dia mendengar kita sudah dengan orang lain, dia sensitif. Ya, pada akhirnya dia kehilangan apa yang dia harapkan, hancur harapannya, progres kehidupan masa depannya juga sudah terhianati oleh cara dia planning secara diam-diam ya. Jadi kalau orang tuh manipulasi, kalau aku bilang ya, King of Wands ini ya manipulasi sama King of Cups. Kenapa? Karena dia selalu menyimpan sesuatu yang tidak diberitahukan oleh siapapun kecuali dia sendiri. Dan di sini aku lihat dia memang pemain ya, karena King of Wands, seseorang yang pintar bicara, tapi ternyata dari cara dia dipercaya orang, dia dikhianati lagi. Ini membuat dia, ketika kita benar-benar mengambil jalan sendiri-sendiri ya, kehidupannya dia itu sepi, dan dia mendengar gosip kalau kita sudah berselingkuh dari dia, yaitu mempunyai orang lain. Dan dia coba untuk datang ya, untuk memberikan proposal lagi yang telah pernah gagal dengan kita. Dia gelisah, stres, depresi. Dari kedamaiannya dia juga bingung, takut untuk datang ke kalian. Kenapa? Ya karena akan banyak sekali perubahan yang harus dia lalui, transformation, terutama tentang spiritual di sini. Tapi dia juga ingin komunikasi dengan kita, memulai sesuatu yang baru, dan dia merasa tantangan juga ya. Dia ingin membuka lembaran baru, maka dia akan datang ke kita, tapi penuh masih dengan ego, dengan sombongnya dia. Dia akan datang
ya memperjuangkan kembali kemenangannya sama kita, dan dia ingin dengan percaya dirinya ya datang ke kita. Terutama dia juga ingin seksual dan juga komunikasi. Tapi di sini dia masih dengan sombong angkuhnya ya, egonya dia, self system ya. Jadi karena dia masih belum bisa merubah apa yang dia rencanakan. I just not ready yet to change. This is what I feel. Walaupun dia kepengen positif ya di sini, karena dia ada masalah dengan orang ketiganya, isunya di sini. Dia coba untuk fokus positif dalam kebahagiaannya dia, berpikiran positif tentang kamu. Ini membuat dia fokus ya mendapatkan kebahagiaan. Dia mengikuti intuisinya. Dia merasa ya gue tuh cocok buat dia, gue tuh ideal buat dia, gue tuh jodoh buat dia. Jadi dia dengan cara topengnya dia coba untuk menjujurkan topengnya, ataupun dia mengikuti intuisi kalau aku bilang yang aku rasakan ya, untuk fokus membahagiakan dirinya dan juga kembali sama kamu dengan positif. Tapi memang di sini kan dia orangnya bosenan, dimana dia sudah mendapatkan kestabilan, dia meninggalkan kamu sehingga dia kehilangan kestabilan sendiri, karena dia mencoba ada skandal dari kesombongannya dia dan kesuksesannya dia, karena dia kan orangnya bosenan. Pada akhirnya yuk kita ambil jalan masing-masing dan menghancurkan harapan kita sama-sama. Pada akhirnya sebenarnya dia menghancurkan harapan dia sendiri, doa-doanya dia sendiri ya. Pada akhirnya dia mau kembali lagi sama kita, dan dia merasa kesendirian ketika kita sudah meninggalkan dia, dan dia mendengar kabar kalau kita ada seseorang dan dia merasa kita menyelingkuhi dia, dan dia datang coba untuk memberikan proposal kembali yang pernah gagal sama kita. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. So kesimpulannya, maskulin akan datang tapi belum bisa berubah dengan topengnya. Oke, so aku harap kalian bisa resonate ini dan membantu kalian untuk berpikir kembali dan terus fokus dalam mencintai diri sendiri. Jadikan readingan ini sebagai payung seperti biasanya, dan jangan lupa selalu berdoa, selama berdoa ya, dan juga akhiri dengan doa. So guys, jangan lupa di subscribe, di like, and di comments-nya channel aku Lucky Tarot MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.